Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita yang kedua hari ini. Adapun materi kita masih tetap ada di listrik dinamis. Di bagiannya di situ kita akan bahas tentang hukum pertama Kirchhoff dan rangkaian hambatan listrik. Jadi di sini kita akan lihat, misalkan ini ada lampu pohon Natal, kemudian rangkaian lampu-lampu. Nah, jika salah satu lampu mati atau putus, lampu yang lain masih menyala. Mengapa terjadi hal seperti itu gitu ya. Nah, jadi bagaimana susunan lampu sehingga hal itu bisa terjadi. Nah, untuk itu kita akan bahas yang pertama yaitu hukum pertama Kirchhoff. Nah, dalam hukum pertama Kirchhoff di sini jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, kalau bisa kita ilustrasikan seperti gambar ini ya. Ini ada 5 buah mobil yang menuju ke jalan utama lalu menuju ke suatu percabangan. Di mana 2 melalui jalan pertama, kemudian 3 melalui jalan ketiga. Nah, dan nanti keluar tetap 5. Jadi kalau kita lihat di sini I-nya, I1-nya itu 5 ampere, kemudian ke sini masuk ke titik percabangan 2, 3 dan keluarnya adalah 5. Itulah hukum pertama Kirchhoff. Nah, berikutnya kalian sudah pernah melakukan pengukuran kuat arus dengan menggunakan ampere meter. Nah, kalian lihat di slide, di sini ada rangkaian sebuah lampu dihubungkan dengan sebuah baterai lalu dipasang ampere meter yang ini rangkaiannya dalam keadaan terbuka. Nah, ketika tertutup maka akan ada aliran elektron sehingga mengalir arus, maka ada penyimpangan dari jarum ampere meter. Nah, jadi bisa kalian lihat, jadi kuat arus di tiap titik pada setiap penghantar di sini adalah besarnya sama. Jadi kalian bisa lihat dari elektron yang melalui penghantar ini semuanya sama. Gitu. Nah, jadi sekarang timbul masalah kembali. Bagaimana cara kita mengukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian bercabang gitu ya. Nah, kita lihat sekarang hukum pertama Kirchhoff ini seperti sudah disampaikan tadi bahwa arus yang masuk itu akan sama dengan yang keluar. Jadi jika kita andaikan muatan yang masuk itu adalah Q1, Q2 dan Q5, maka yang keluar di sini adalah Q3 dan Q4. Jadi besarnya muatan yang masuk ke titik P itu harus sama dengan muatan yang keluar dari titik P. Jadi kalau kita lihat Q masuk sama dengan Q keluar, jadi Q1 plus Q2 plus Q5 itu akan sama dengan Q3 ditambah Q4. Jadi sedangkan arus listrik itu adalah muatan yang mengalir per selang waktu tertentu, sehingga ini persamaannya akan menjadi Q per T ya. Q per T, jadi I1 Q per T, Q1 per T itu sama dengan I1 dan seterusnya, sehingga di sini kita dapatkan I masuk sama dengan I keluar. Nah, berikutnya hukum pertama Kirchhoff itu dilambangkan secara simbol itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah ada 3 buah elektron mengalir atau kita anggap ada 3 ya. Jadi di sini melalui lampu 1, 2, melalui lampu 2 itu 1. Jadi nanti yang keluar, yang masuk 3, yang keluar juga nantinya adalah 3. Jadi pada contoh di atas I totalnya ini adalah I1 ditambah I2 gitu ya. Jadi I1. Hukum pertama Kirchhoff di sini kita bisa lihat nanti. Nah, jadi misalkan kita nanti akan melakukan sebuah percobaan. Jadi percobaannya nanti kita akan gunakan pad ya. Kalian akan saya kirimkan padnya, link padnya, dan kalian nanti melakukan percobaan seperti apa yang dituntun dalam LKS. Misalkan ini ada 2 buah lampu, kalian nanti buat susunan rangkaian seperti ini dengan menggunakan baterai 2 buah lampu. Lalu di sini kalian mengukur arus menggunakan ampere meter. Arus yang masuk itu berapa, nanti yang melalui titik cabang itu berapa, dan nanti yang keluar itu berapa. Kalian pasang 4 ampere meter, lalu kalian bandingkan nanti nilai ampere meter di sini, kemudian di sini, lalu di sini ditambah di sini. Bagaimanakah nanti hasilnya? Nah, ini nanti akan Ibu pandu melalui percobaan dengan menggunakan pad ya. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan seri dan paralel.
Nah, kalau misalkan ini adalah rangkaian hambatan seri yang terdiri dari 2 buah lampu dan beda potensial. Nah, kalau kita lihat mana lampu yang lebih terang, nanti kita akan lihat secara langsung melalui percobaan ya. Percobaannya itu dengan menggunakan animasi. Rangkaian hambatan seri inilah hambatan yang disusun secara berurutan atau segaris. Jadi komponen-komponen listrik dikatakan disusun seri jika komponen tersebut dihubungkan sedemikian rupa sehingga kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen itu adalah besarnya sama. Ya, jadi rangkaian hambatan seri itu adalah seperti ini ya. Ini ada 2 buah lampu, kemudian ada beda potensial. Kalau kita lambangkan secara simbol itulah lambangnya seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi hambatan penggantinya. Nah, hambatan penggantinya adalah ini. Jadi kita bisa lihat ini disederhanakan menjadi hambatan seperti ini. Dan bagaimana karakteristik dari rangkaian seri nanti kita langsung akan buktikan melalui sebuah percobaan yang Ibu tuntun melalui LKS yang kalian bisa kerjakan melalui link pad yang Ibu berikan. Nah, adapun 4 karakteristik daripada rangkaian hambatan seri itu yang pertama, susunan seri ini bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Yang kedua, kuat arus melalui tiap-tiap komponen sama. Kemudian yang ketiga, tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap komponen. Berikutnya, susunan seri di sini berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sebanding dengan hambatannya. Nah, rangkaian hambatan seri ini kalau kita uraikan secara matematis, I totalnya itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sedangkan V totalnya adalah penjumlahan di masing-masing tegangan. Sehingga karena I-nya sama, persamaan ini akan menjadi seperti ini, I-nya sama bisa kita hilangkan di ruas kiri dan kanan sehingga dapatkan persamaan R total adalah R1 ditambah R2 ditambah dengan R. Oke, nah itu tadi rangkaian seri. Nah sekarang apa sih kelemahan rangkaian seri? Jadi rangkaian seri ini, jika salah satu lampu filamen itu mati, gitu, filamen lampu itu mati, maka rangkaian listrik itu akan berubah menjadi terbuka. Sebagai hasilnya, lampu yang lainnya yang masih bagus juga ikut mati, gitu. Jadi sekarang bayangkanlah sederetan lampu hias yang dipasang seri. Jika salah satu filamen lampunya putus, seluruh lampu akan padam. Nah, kita harus memeriksa lampu tersebut satu persatu untuk menemukan filamen lampu mana yang mengalami kerusakan. Dan ini pekerjaan yang sia-sia, itu ya. Jadi itu kelemahan daripada rangkaian seri. Nah, sedangkan kelebihannya, di sini otomatis ada kelemahan, ada pasti kelebihannya. Kelebihannya itu rangkaian ini tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar, sehingga tidak dibutuhkan node tertentu sebagai jembatan percabangan arus. Nah, karena desain yang lebih sederhana, maka tidak dibutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Dengan kata lain, rangkaian ini memiliki biaya instalasi yang lebih terjangkau untuk setiap kalangan. Nah, tadi itulah kelemahan rangkaian seri. Jadi, kalau dia ada kelemahan, otomatis ada kelebihannya. Nah, kelebihannya di sini adalah rangkaian ini tidak membutuhkan terlalu banyak komponen. Kenapa? Karena pemasangannya secara sejajar sehingga tidak dibutuhkan node tertentu sebagai jembatan percabangan arus. Nah, karena desainnya yang lebih sederhana, maka tidak dibutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Dengan kata lain, rangkaian ini memiliki biaya instalasi yang lebih terjangkau untuk setiap kalangan. Nah, aplikasi rangkaian seri ini itu adalah pada sekring, di mana sekring di rumah kalian itu dipasang seri. Tujuannya apa? Itu tujuannya adalah untuk memutus arus ketika ada korsleting, sehingga tidak sampai terjadi kebakaran. Jadi aplikasi berikutnya itu ada pada lampu neon atau lampu TL. Jadi di mana lampu ini memakai balas, di dalam boxnya memakai rangkaian seri antara jala-jala dengan balasnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu bisa kalian lihat gambarnya di slide. Di situ ada 3 buah resistor dirangkai paralel lalu dihubungkan dengan beda potensial. Nah, rangkaian hambatan paralel ini adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berdampingan. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, jumlah kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan,
itu sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar utama. Nah, rangkaian hambatan paralel ini bisa kalian lihat di slide gambarnya. Ini ada dua buah lampu dirangkai secara paralel, lalu dihubungkan dengan beda potensial. Nah, dengan secara simbol bisa digambarkan seperti ini. Kemudian rangkaian ini bisa disederhanakan menjadi rangkaian seperti ini. Nah, jadi kebalikan hambatan penggantinya itu sama dengan jumlah dari kebalikan tiap-tiap hambatannya. Jadi untuk mengetahui karakteristik rangkaian hambatan paralel ini, kita akan lakukan percobaan, nanti Ibu akan pandu melalui LKS dengan menggunakan PET gitu ya. Berikutnya, rangkaian hambatan ini memiliki karakteristik yang pertama, itu adalah susunannya paralel ini bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian. Dan kemudian tegangan pada ujung-ujung tiap komponen itu sama, kemudian arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Susunan paralel di sini berfungsi sebagai pengganti arus, di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen sebanding dengan kebalikan hambatannya. Nah, secara matematis rangkaian paralel ini bisa dituliskan seperti ini. Beda potensialnya sama, I totalnya itu sama dengan penjumlahan masing-masing I-nya. Kemudian hambatan penggantinya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat di slide ya. Nah, sekarang apa kelebihan rangkaian paralel? Jadi, kalau ada kegagalan di salah satu komponen, akan memadamkan komponen tersebut, namun komponen lain yang masih baik tetap berfungsi. Oleh karena itu, komponen-komponen listrik di rumah biasanya disusun secara paralel. Jika salah satu komponen rusak atau gagal, misalnya filamen lampu pijar putus, komponen-komponen lain dalam rangkaian seperti TV, radio, dan lainnya itu masih tetap bekerja dengan baik. Nah, kemudian kelebihannya lagi di sini dibandingkan dengan rangkaian seri, kita bisa lihat dari perbandingan nyala lampunya. Dimana kalau lampu yang disusun seri, dia nyalanya lebih redup dibandingkan dengan lampu itu disusun secara paralel. Nah, sekarang bagaimanakah rangkaian hambatan seri paralel atau rangkaian gabungan? Nah, rangkaian seri paralel ini jadi ini kalian bisa lihat ada 4 buah lampu. Jadi ini dirangkai seri, lampu 1 dan 2 dirangkai seri. Kemudian lampu 3 dan 4 ini dirangkai paralel. Nah, kemudian untuk menyederhanakan rangkaian ini, maka ini diparalelkan dulu, dicari penggantinya, dicari dulu R penggantinya antara lampu 3 dan lampu 4. Kemudian setelah dapat hasilnya, maka diserikan dengan lampu 1 dan 2. Jadi hasilnya nanti R totalnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat di slide. Nah, itu materi hari ini yang Ibu bisa paparkan. Selengkapnya, kalian sekarang mengerjakan LKS yang Ibu berikan. Di mana di LKS ini, kalian akan membuktikan karakteristik hambatan seri, karakteristik hambatan paralel, kemudian membuktikan hukum Kirchhoff 1, dan itu kalian kerjakan menggunakan LKS yang Ibu nanti berikan. Nah, kalian nanti Ibu akan pandu dengan menggunakan tutorial penggunaan PET, sehingga kalian bisa mengetahui lebih jelas tentang karakteristik baik itu rangkaian seri maupun paralel. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!